Bab 461. Zhou Yu sedikit terkejut. Dia mengira kartu truf terakhir keluarga Dong adalah Yang Tianpeng, tetapi tanpa diduga ternyata adalah Qiu Baiwan. Namun, Qiu Baiwan juga tidak bisa diremehkan. Yang Xiu dan Yan Maozong secara naluriah melangkah di depan Zhou Yu, sementara Yan Maozong berbisik. Zhou Yu, situasinya mengerikan. Meskipun Qiu Baiwan bukan dari alam suci, dia berada di level semi-suci, dan kekuatannya tidak kalah dari alam suci pada umumnya. Kalau tidak, mari kita mundur dulu. Petik 2. Qiu Baiwan, dengan penglihatannya yang tajam, segera melihat pikiran Yan Maozong. Berpikir untuk pergi. Sudah terlambat. Penatua Liu, Penatua Gu, kalian berdua bertindak sekarang dan tahan mereka, perintahnya. Baiklah. Kedua lelaki itu mencibir sinis dan menyerang secara bersamaan. Karena tidak punya pilihan lain, Yan Maozong dan Yang Xiu terpaksa terlibat dalam pertempuran. Dalam sekejap, keempat ahli Sein Realm terjerat dalam pertempuran. Melihat ini, Dong Mingcheng tertawa terbahak-bahak. Zhou Yu, izinkan aku memberitahumu, keluarga Dong, keluarga Liu, dan keluarga Gao kita telah membentuk aliansi rahasia. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Zhou Yu tetap tenang. Hanya sekelompok orang yang menjijikkan. Orang sombong, serahkan hidupmu, geramnya sambil melancarkan serangan. Sebagai seorang semi-Sein, kekuatannya hampir dapat menyaingi ahli Sein Realm umum, dan gerakannya luar biasa. Sebuah bayangan gelap berubah, dia langsung mendekati Zhou Yu dan melayangkan pukulan. Gang Jin yang bengis benar-benar mengunci Zhou Yu, membuatnya tak terelakkan. Para penonton seperti Tetua Liu dan Dong Mingcheng menyeringai dingin melihat kejadian ini. Menurut pandangan mereka, Zhou Yu tidak mungkin dapat menghindari serangan Qiu Baiwan. Gedebuk. Memang, di bawah tatapan semua orang, pukulan itu tepat mengenai dada Zhou Yu. Namun, sosok Zhou Yu tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya, lantai di bawah kakinya langsung retak dengan banyak retakan padat. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Itu pukulan dari petarung semi-Sein. Semua orang mengira Zhou Yu akan terbunuh hanya dengan satu pukulan, tetapi siapa sangka pukulan itu bahkan tidak akan mendorongnya mundur selangkah pun, dan langsung terblokir begitu saja. Termasuk Qiu Baiwan, tetap membeku di tempat. Pada saat itu, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang kaku memperlihatkan ekspresi penghargaan. Benar-benar layak menjadi ahli semi-Sein, pukulan itu memang luar biasa. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Perkataan Zhou Yu tulus, tidak mengejek. Sejak beberapa pertemuan terakhirnya dengan Yang Tianpeng, dia dengan sungguh-sungguh berlatih teknik armor darah dan ki sejati air bunga matahari. Setelah mengambil inspirasi dari teknik zirah darah, teknik kuali emas Zhou Yu telah meningkat sekitar 30%. Selain itu, latihan terbarunya, Sunflower Water Truki, juga telah berhasil. Baru saja, saat ia menerima pukulan langsung dari Qiu Baiwan, Zhou Yu tampak tak tergoyahkan, tetapi pada kenyataannya, ia telah memanfaatkan perlindungan yang ditingkatkan yang diberikan oleh teknik armor darah dan ki sejati air bunga matahari. Kendati sudah melakukan pembelaan ganda, pada saat pukulan itu, dia masih merasakan sedikit sesak napas. Qiu Baiwan tercengang, dia tidak menyangka pukulan sekuat tenaganya akan diblokir oleh Zhou Yu dengan mudah. Mustahil. Kamu hanya seorang seniman bela diri tingkat bawaan, bagaimana mungkin kamu bisa menahan pukulanku? Ini tidak mungkin. Qiu Baiwan tampak hampir gila. Pada saat ini, Zhou Yu menyipitkan matanya dan langsung melancarkan serangannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan sekali jentikan, Nether Fire Truki miliknya berubah menjadi meteor api yang melesat maju. Qiu Baiwan meraung dan melayangkan pukulan. Gang Jin yang bengis langsung menghancurkan jari Zhou Yu yang bergerak cepat. Zhou Yu tidak panik, wujudnya berkelebat, melancarkan satu gerakan demi gerakan. Setiap pukulan dari Qiu Baiwan membawa amarah. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi Qiu Baiwan tidak hanya gagal mengalahkan Zhou Yu dengan cepat, ia juga mulai berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu, alam suci keluarga Liu, di tengah pertempuran, memberi peringatan keras. Saudara Qiu, Zhou Yu hanya mengolah teknik kuali emas, yang memberikan pertahanan fisik yang kuat. Namun, jika dia terus menggunakan teknik kuali emas, konsumsi energinya akan sangat besar, jadi kamu hanya perlu bertarung dengan mantap, dan dia tidak akan bertahan lama. Petik 2. Dengan pengingat dari alam suci keluarga Liu, Qiu Baiwan tiba-tiba tersadar. Dia segera menenangkan pikirannya dan mulai bertarung dengan mantap. Ledakan, ledakan, ledakan. Bentrokan Gang Jin mereka terus-menerus terjadi, intensitas pertarungan mereka hampir menyamai keempat ahli Sein Realm lainnya. Gang Jin yang tangguh menghancurkan tanah berbatu di halaman menjadi lubang dan kawah, seolah-olah telah dibom. Qiu Baiwan mencibir. Nak, kau hanya alam bawaan belaka,
aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Jejak ejekan melintas di mata Zhou Yu. Pengingat dari alam suci keluarga Liu benar, tetapi yang tidak diketahui oleh alam suci keluarga Liu adalah bahwa ia memiliki ki sejati kayu Yi, yang tidak takut pada pertempuran yang melelahkan. Meskipun Qiu Baiwan adalah seorang semi-santo, Zhou Yu tidak takut berperang dengannya. Pada saat ini, Dong Mingcheng, yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, melihat bahwa setelah ratusan kali pertukaran serangan, masih belum ada tanda-tanda pemenang antara Zhou Yu dan Qiu Baiwan, dan ekspresinya berfluktuasi dengan tidak pasti saat dia bertanya. Saudara Liu, apakah menurutmu Wakil Menteri Qiu bisa mengalahkan anak ini? Penatua Liu tertawa dingin. Apakah itu sebuah pertanyaan? Qiu Baiwan, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 3 wakil menteri kabinet militer. Kekuatannya mungkin tidak sehebat Jiang Fengyan, tapi tidak jauh berbeda. Petik 2. Dia bukan salah satu dari semi-suci yang dibangun dengan pengobatan spiritual. Meskipun anak Zhou Yu ini adalah iblis, seperti yang dikatakan alam suci keluarga Liu kita, selama saudara Qiu bertarung dengan gigih, anak itu tidak akan bertahan lama. Saudara Liu berbicara dengan bijak. Saat pertarungan terus berlanjut, Qiu Baiwan perlahan berhenti tersenyum, pengeluaran energinya tidak sedikit, namun Zhou Yu tampak sama saja seperti di awal. Matanya penuh dengan keterkejutan. Mustahil. Ini sungguh aneh. Bagaimana mungkin seorang ahli alam bawaan memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada level semi-seinnya? Tepat saat Qiu Baiwan teralihkan sesaat, Zhou Yu menyipitkan matanya, mengaktifkan Mountain River Step, dan secepat kilat muncul di belakang Qiu Baiwan, sekaligus melepaskan pukulan. Pada saat pukulan itu dilakukan, ganjin yang bersifat eksplosif meledak dari lengan Zhou Yu, beresonansi seperti ledakan sonik. Kekuatan Geng Naga. Bab 462. Pil ledakan darah. Bang! Pukulan mengerikan ini, yang diresapi dengan kekuatan Geng Naga, menghantam keras tubuh Qiu Baiwan. Qiu Baiwan menjerit, menyemburkan darah dan terpental ke samping di udara. Namun, sebagai seorang semi-sein, ia dengan cepat menyesuaikan diri di udara dan menstabilkan sosoknya. Setelah mendarat, Qiu Baiwan mengeluarkan pil roh dan menelannya dalam satu tegukan. Cederanya pun segera mulai membaik secara signifikan. Zhou Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Qiu Baiwan punya obat-obatan ajaib seperti itu, tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak mengejutkan karena dia adalah wakil menteri pavilion bela diri, jadi masuk akal baginya untuk membawa obat-obatan yang menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, setelah menelan pil itu, Qiu Baiwan menjadi sangat marah. Bocah nakal, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Kau benar-benar pantas mati. Qiu Baiwan menyerbu bagaikan banteng gila. Dalam keadaan marahnya, serangan Qiu Baiwan menjadi gila-gilaan, bagaikan badai dahsyat yang tiba-tiba turun. Selama beberapa waktu, Zhou Yu terpaksa terus mundur karena gaya bertarungnya yang gegabah. Karena lengah, dia pun terkena pukulan. Dalam sekejap, sosoknya terlempar mundur sejauh 10 meter, darah menetes dari sudut mulutnya. Ada yang salah. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Kekuatan Qiu Baiwan tampaknya telah meningkat sedikitnya 30% dibandingkan sebelumnya. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat setelah terluka? Mungkinkah itu? Wajah Zhou Yu menampakkan keterkejutan. Pil tadi. Qiu Baiwan, yang tampak sangat marah, tertawa dengan marah. Zhou Yu, kau memaksaku meminum pil Blood Burst, bahkan jika kau mati, kau boleh bangga pada dirimu sendiri. Pil penumpuk darah. Zhou Yu terkejut. Pil Blood Burst adalah pil yang meningkatkan ganjin dengan membakar darah vital seseorang. Meskipun pil itu memang dapat meningkatkan kekuatan pemakainya dalam waktu singkat, pil itu juga sangat berbahaya. Jika digunakan secara berlebihan, kemungkinan besar akan memutuskan jalan Qiu Baiwan menuju alam suci. Seseorang tidak akan menggunakan pil semacam itu kecuali benar-benar diperlukan. Tampaknya Qiu Baiwan benar-benar membencinya sampai ke tulang. Sambil tertawa marah, Qiu Baiwan menghujani Zhou Yu dengan beberapa pukulan lagi. Sementara itu, Zhou Yu, melihat Qiu Baiwan menelan pil Blood Burst, kilatan cahaya melintas di matanya. Saat pukulan lain dari Qiu Baiwan datang bergemuruh, Zhou Yu menjadi ganas, tidak menghindar, dan malah menghadapinya secara langsung. Bang! Pukulan itu mendarat dengan keras di dada Zhou Yu, dan darah kembali menyembur dari mulutnya. Namun, Zhou Yu memanfaatkan kesempatan itu, dengan cepat meraih pergelangan tangan Qiu Baiwan. Pada saat yang sama, Nether Fire Trukinya langsung memasuki tubuh Qiu Baiwan. Qiu Baiwan sedang dalam keadaan gila-gilaan. Dia tidak menyadari gerakan Zhou Yu, dan tinjunya yang lain dengan ganas menghantam Zhou Yu. Zhou Yu mengeksekusi kekuatan Geng Naga dan melemparkannya pergi. Tubuh Qiu Baiwan terbentur keras ke dinding, tetapi tidak menimbulkan banyak luka. Menukar cedera dengan cedera, nak, apakah kau pikir kau bisa bertahan lebih lama dariku? Zhou Yu mencibir. Bertukar cedera denganmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2.
Tiba-tiba, Zhou Yu membuka mulutnya lebar-lebar. Mengaum. Itu adalah raungan iblis yang belum pernah digunakannya sampai sekarang. Dalam sekejap, gelombang suara yang dahsyat itu berubah menjadi pasukan beranggotakan ribuan orang yang menyerbu ke arah Qiu Baiwan. Karena terkejut, Qiu Baiwan merasa pusing dan kehilangan arah. Meski berlangsung kurang dari sedetik, itu cukup waktu bagi Zhou Yu untuk melakukan banyak hal. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung sungainya dan langsung muncul di depan Qiu Baiwan, mendaratkan serangan telapak tangan di dadanya, lalu dengan cepat mundur. Tepat saat Qiu Baiwan hendak membalas, dia tiba-tiba membeku, hanya untuk melihat urat-uratnya membengkak dengan cepat, menggembung seperti naga, lalu berubah menjadi merah tua. Wajah Qiu Baiwan berubah drastis. Apa yang telah kamu lakukan? Zhou Yu mencibir. Kamu suka membakar darah esensimu, kan? Biarkan aku menambahkan bahan bakar ke dalam api. Petik 2. Efek utama dari pil Blood Burst adalah mengubah esensi darah menjadi kekuatan ledakan. Nether Fire Truki milik Zhou Yu bagaikan menyiramkan minyak ke api, membanjiri pembuluh darah dan meridiannya hingga melebihi kapasitasnya. Oleh karena itu, saat Zhou Yu mengetahui bahwa ia telah menelan pil Blood Burst, Qiu Baiwan sudah tampak seperti orang mati di matanya. Pada saat itu, dia mencibir dan mengucapkan satu kata. Meletus. Bang, bang, bang. Pembuluh darah di tubuh Qiu Baiwan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, mengubah Qiu Baiwan menjadi sosok berlumuran darah. Adegan ini mengejutkan semua orang, baik itu Dong Mingcheng, tetua dari keluarga Liu, Yan Maozong, Yang Siwu, maupun tetua alam suci keluarga Liu. Ah! Langit malam di atas tanah milik keluarga Dong bergema dengan jeritan pilu Qiu Baiwan. Pemandangan itu sungguh mengharukan. Dengan kekuatan obat dari Blood Burst Pill yang telah sepenuhnya dikonsumsi oleh Nether Fire Truki, tubuh Qiu Baiwan dipenuhi lubang. Dia tergeletak kaku di tanah, matanya tak berwarna, tidak jelas apakah dia hidup atau mati. Dong Mingcheng sudah ketakutan setengah mati. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, hanya merasakan sedikit rasa hangat di wajahnya. Ketika dia menyentuhnya, dia menyadari itu semua darah. Itu darah Qiu Baiwan. Dong Mingcheng begitu ketakutan hingga ia hampir terduduk di tanah. Pada saat itu, sesepuh alam suci keluarga Liu meninju Yan Maozong dan kemudian, dengan sekejap, muncul di hadapan Qiu Baiwan, menangkapnya dan menggendong sesepuh keluarga Liu saat mereka melarikan diri menuju kejauhan. Alam suci keluarga Liu, melarikan diri. Setelah semua orang bereaksi, Dong Mingcheng memuntahkan darah karena marah. Sialan keluarga Liu. Tidak setia dan tidak setia, semoga mereka tidak mati dengan baik. Kepergian tiba-tiba alam suci keluarga Liu menyebabkan situasi di pihak keluarga Dong langsung berbalik. Yan Maozong bisa saja menghentikan Liu Family Saint Realm melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih menyerang orang yang lebih tua. Melukai 10 jari tidak sebaik memotong 1 jari. Sang penatua sudah setara dengan Yang Siwu. Dengan datangnya Yan Maozong secara tiba-tiba, sang tetua menjadi kacau balau. Sang tetua terpaksa terus mundur, wajahnya berubah drastis. Berhenti. Aku menyerah. Mendengar ini, Yang Siwu ragu sejenak, bersiap untuk berhenti, tetapi Yan Maozong tidak menahan diri sama sekali. Setiap gerakan ditujukan langsung ke titik vital orang yang lebih tua. Melanggar aturan berarti kematian. Suara Yan Maozong sedingin es. Melihat ini, Yang Siwu juga terus menyerang. Sang sesepuh berada dalam bahaya besar, dan secara tidak sengaja, dadanya dibelah oleh Yan Maozong, meninggalkan luka yang dalam dan terlihat hingga ke tulang. Nasibku sudah ditentukan. Sang tetua menjerit penuh kesedihan. Engah. Pedang Yan Maozong tanpa ampun dan langsung memutuskan tenggorokannya. Bab 463. Berurusan dengan keluarga Dong. Kuno. Yang kuno. Dong Mingcheng terjatuh ke tanah karena ketakutan. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan kengerian. Keberadaan sang kunolah yang memungkinkan keluarga Dong menduduki peringkat 3 keluarga teratas di antara 7 klan utama di kota provinsi tersebut. Sekarang setelah sang kuno meninggal, Dong Mingcheng tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga Dong. Pada saat ini, Zhou Yu melangkah menuju Dong Rui. Meskipun Dong Rui tidak lumpuh karena rasa takut, dia hampir tidak dapat berjalan karena rasa takut itu. Dia tampaknya menyadari apa yang hendak dilakukan Zhou Yu. Dia memohon bantuan dengan penuh ketakutan. Paman, Paman, selamatkan aku. Saat itu juga, dia sangat menyesal telah memprovokasi LV Fang, seandainya saja dia tidak melakukannya. Melihat Zhou Yu sudah sampai padanya. Dong Rui berlutut. Zhou, Tuan. Zhou, aku salah, sungguh. Jangan khawatir, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Wajah Zhou Yu tampak acuh tak acuh. Tidak perlu, berhati-hatilah saja di kehidupanmu selanjutnya. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menamparnya dengan telapak tangannya. Kepala Dong Rui miring, dan dia langsung meninggal, napasnya terhenti.
Zhou Yu datang ke keluarga Dong untuk menghalangi keluarga lain yang bersatu melawannya, pencegahan tidak akan efektif tanpa pertumpahan darah. Melihat keponakannya terbunuh, Dong Mingcheng tidak berani bersuara. Seluruh keluarga Dong ketakutan setengah mati, menatap Zhou Yu dengan mata penuh ketakutan. Saat itu, Zhou Yu berjalan menuju Dong Mingcheng. Dong Mingcheng terus mundur karena ketakutan. Zhou, apa yang akan kamu lakukan? Tepat saat Zhou Yu hendak bertindak, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tunggu sebentar. Seorang tetua berambut putih berjalan keluar perlahan dari villa. Penatua Wen. Zhou Yu mengenali pria itu, yang bersama Dong Rui, awalnya berencana membawa Sui Tianyu kembali ke kota provinsi, tetapi dihentikan olehnya. Zhou Yu bahkan pernah bertanding dengan tetua Wen. Kesan terdalam yang dimiliki Zhou Yu terhadap sesepuh ini adalah rasa belas kasih yang tertanam dalam dirinya. Sekarang, Penatua Wen mendekati Zhou Yu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan dan pengaruh teman muda akan berubah begitu drastis. Saya malu untuk bertanya, tapi saya ingin memohon Anda untuk mengampuni Dong Mingcheng. Jika sahabat muda itu tidak puas, aku bersedia mati menggantikannya. Petik 2. Zhou Yu sedikit mengerutkan kening. Penatua Wen, apakah pantas mati untuk orang seperti itu? Penatua Wen tersenyum pahit. Meskipun dia musuhmu, dia sangat menghormatiku. Lagi pula, kakeknya pernah menyelamatkan hidupku, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat keluarga Dong hancur. Petik 2. Zhou Yu merenung sejenak, lalu berbicara. Karena tetua memohon padanya, aku akan memberinya sedikit muka. Namun, meskipun hukuman mati dapat dihindari, orang yang masih hidup tidak akan bisa lolos dari hukuman. Saat suaranya jatuh, Zhou Yu mengangkat tangannya dan menamparnya ke tubuh Dong Mingcheng. Dong Mingcheng menjerit mengerikan dan pingsan. Telapak tangan Zhou Yu telah menghancurkan meridian anggota tubuhnya. Sejak saat itu, dia tidak lebih dari seorang cacat. Penatua Wen jelas tahu apa yang telah dilakukan Zhou Yu, tetapi nyawa Dong Mingcheng akhirnya terselamatkan. Penatua Wen dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, teman muda. Melanjutkan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Aku sangat menghormati karakter orang tua itu, tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Namun, masalah keluarga Dong tidak bisa berakhir seperti ini. Saya ingin keluarga Dong menyerahkan 60% saham mereka dan mentransfernya ke Sui Tianyu. Sui Tianyu dibesarkan oleh mendiang kakek buyut keluarga Dong. Sebelum meninggal, sang patriark tua sangat menghormati Sui Tianyu, tetapi kematiannya yang tiba-tiba mengubah Sui Tianyu menjadi pion yang dikorbankan dalam perebutan kekuasaan untuk posisi kepala keluarga. Sekarang Zhou Yu akan berurusan secara menyeluruh dengan keluarga Dong, dia tentu ingin mengembalikan status sah Sui Tianyu. Penatua Wen tidak keberatan dengan hal ini. Sikap kepala suku tua terhadap Sui Tianyu adalah sesuatu yang sangat ia pahami. Dia mendesah dan berkata, begitulah takdir, kurasa. Apa yang menjadi milikmu tidak akan lepas darimu, dan apa yang bukan milikmu tidak bisa dipaksakan. Dong Mingcheng, dalam keinginannya untuk menjadi kepala keluarga, melakukan banyak kesalahan. Sekarang, tampaknya semuanya sudah terbayar. Petik 2. Teman muda, tenang saja, aku akan segera meminta seseorang untuk mengurus ini. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Lalu dia menambahkan sesuatu yang lain. Saya juga butuh pengobatan spiritual. Suruh keluarga Dong mengirim semua obat spiritual mereka ke keluarga Zhao. Saya akan melanjutkannya dari sana nanti. Petik 2. Oke. Setelah mengatur masalah ini, Zhou Yu pergi bersama Yan Maozong dan Yang Xiwu. Peristiwa di keluarga Dong sekali lagi memperdalam pemahaman Yan Maozong dan Yang Xiwu tentang Zhou Yu. Kedua pria itu sangat terkesan dengan tindakan Zhou Yu. Kedewasaan pemuda ini jauh melampaui imajinasi mereka. Zhou Yu, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan? Yan Maozong bertanya. Mata Zhou Yu menyipit, cahaya dingin bersinar di dalamnya. Qiu Baiwan belum mati. Jika dia pulih, dia bisa menjadi sangat merepotkan di masa depan. Qiu Baiwan adalah wakil kepala balai bela diri negara Qin. Jika dia ingin memendam dendam dan ingin membalas dendam, Zhou Yu sendiri tidak takut. Akan tetapi, dia khawatir Qiu mungkin malah mengincar orang-orang terdekatnya, dan itu adalah sesuatu yang sungguh sulit untuk diwaspadai. Yang Xiwu terkejut. Zhou Yu, maksudmu? Kamu ingin pergi ke aula bela diri? Zhou Yu mengangguk. Tepat. Untuk melihat semuanya sampai akhir, untuk mengirim sang Buddha sampai ke barat, aku akan mengantarnya pergi. Petik 2. Yang Xiwu ragu-ragu. Apakah itu benar-benar ide yang bagus? Lagi pula, Balai Bela Diri adalah lembaga resmi, dan mengawasi semua seniman bela diri di dunia. Menunjukkan kekuatan di keluarga Dong adalah satu hal, tapi menimbulkan masalah di balai bela diri adalah hal yang berbeda. Yan Maozong juga mengangguk. Memang, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Zhou Yu tersenyum tipis. Penatua Yang,
Penatua Yan, jangan khawatir, aku punya rencana, dan kali ini, kalian tidak perlu repot. Namun, aku akan membutuhkan kalian berdua untuk menggantikanku nanti. Saya berencana untuk... Zhou Yu memaparkan rencananya, dan setelah mendengarnya, mata Yan Maozong dan Yang Siwu berbinar. Mereka saling memandang dan kemudian mengangguk setuju. Baiklah. Ketiganya kemudian langsung menuju ke Martial Hall. Bab 464. Mengetuk pintu untuk menghadapi Paviliun Bela Diri. Di ruang istirahat yang mewah, 3 orang sedang duduk. Mereka adalah Zhao Songqing, Yang Tianpeng, dan Kuan Yulong. Zhao Songqing bertanya sambil tersenyum. Paman Yang, menurutmu, malam ini, dengan Qiu Baiwan, keluarga Liu, dan keluarga Dong bersatu, apakah mereka bisa melenyapkan Zhou Yu? Yang Tianpeng menjawab dengan senyum ringan. 2 master dari alam suci ditambah 1 alam suci semu, jika mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang bawaan agung, itu akan sangat bodoh. Kuan Yulong tertawa sambil berkata, tepat sekali, seharusnya tidak ada kecelakaan dalam masalah ini. Sayang sekali, awalnya, saya ingin pergi sendiri dan melumpuhkan anak itu. Kuan Yulong masih menyimpan dendam atas insiden di Tianxing. Zhao Songqing berkata dengan kesal, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, bahkan lebih darimu. Yang Tianpeng berkomentar dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bisa dilakukan, Qi Guochang dan tetua terhormat dari keluarga Zhao telah mencapai konsensus, pasukan dari ibu kota tidak boleh mencampuri urusan internal negara Qin. Kalau tidak, begitu Qi Guochang mendapatkan pengaruh apapun terhadap kita, dia pasti akan membesar-besarkannya, dan kita akan terus terkekang di setiap kesempatan. Petik 2. Selama kita tidak bertindak secara personal dan tidak memberinya alasan untuk menyalahkan kita, dia tidak akan bisa berbuat apapun terhadap kita. Aku sudah memberitahu Qiu Baiwan bahwa setelah mengalahkan anak itu, yang perlu dia lakukan hanyalah melumpuhkannya lalu membawanya kembali. Setelah itu, akan ada banyak waktu bagimu untuk melampiaskan rasa frustrasimu. Petik 2. Itu luar biasa. Zhao Songqing menjawab dengan penuh semangat. Tepat pada saat itu, seorang murid Paviliun Bela Diri berlari masuk. Yang mulia utusan, ada masalah. Wakil Menteri Qiu telah kembali, dan dia akan mati. Bang! Yang Tianpeng dan 2 lainnya, Kuan Yulong dan Zhao Songqing, tiba-tiba berdiri. Kuan Yulong berseru dengan marah. Apa katamu? Qiu Baiwan sedang sekarat. Apa yang telah terjadi? Bukankah Qiu Baiwan seharusnya berada di alam suci keluarga Liu dan alam suci keluarga Dong untuk membunuh Zhou Yu? Bagaimana dia bisa mati? Murid Paviliun Bela Diri gemetar ketakutan. Saya juga tidak tahu. Ekspresi Yang Tianpeng menjadi gelap saat dia melangkah keluar, dengan Kuan Yulong dan Zhao Songqing segera mengikutinya. Ketika mereka tiba di ruang medis Paviliun Bela Diri, staf medis sedang berusaha menyelamatkan seseorang. Tubuh orang ini penuh dengan lubang-lubang, dengan daging menggantung di banyak tempat, membuatnya berlubang-lubang seolah-olah ia telah disemprot dengan tembakan senapan mesin. Pemandangan mengerikan itu bahkan membuat orang seperti Yang Tianpeng terkejut. Apakah ini Qiu Baiwan? Kuan Yulong bertanya dengan kaget. Ya, itu Wakil Menteri Qiu. Staf medis segera menjawab. Yang Tianpeng melangkah maju untuk memeriksa dan kemudian mengerutkan kening, berkata. Ini adalah Qi sejati yang dikaitkan dengan api. Itu pasti perbuatan Zhou Yu. Zhao Songqing benar-benar terkejut. Paman Yang, maksudmu? Dia terluka seperti ini oleh Zhou Yu. Bagaimana mungkin? Meskipun Zhao Songqing meremehkan tingkat kultivasi Qiu Baiwan tetaplah seorang wakil menteri Paviliun Bela Diri, dan seorang praktisi alam semi-saint. Bagaimana dia bisa dipukuli dengan sangat buruk oleh Zhou Yu, seorang ahli bawaan yang hebat? Wajah Yang Tianpeng menunjukkan campuran ekspresi yang berubah-ubah. Dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah perbuatan Zhou Yu, tetapi dia tidak punya pilihan lain, dia telah membaca berkas Zhou Yu. Dia tahu bahwa Zhou Yu memiliki sejenis Qi sejati yang dikaitkan dengan api. Kalau bukan Zhou Yu, siapa lagi? Saat semua orang masih dalam keadaan terkejut dan marah, Yang Tianpeng tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah pintu. Betapa hebatnya Zhou Yu. Aku tidak mencarinya, tapi dia berani datang mengetuk pintu rumah kami. Mencari kematian. Zhao Songqing terkejut. Paman Yang, apakah kamu mengatakan Zhou Yu ada di sini? Dia benar-benar berani datang ke sini. Apakah ini sebuah provokasi? Kuan Yulong mengamuk. Sialan, kalau dia berani memprovokasi kita, akulah orang pertama yang akan maju dan melumpuhkannya. Di luar gerbang utama cabang dunia seni bela diri, Zhou Yu, bersama Yang Siwu dan Yan Maozong, melangkah ke pintu masuk. Sejak Jiang Fengyan menghilang secara misterius, dan dengan kedatangan Yang Tianpeng, cabang dunia seni bela diri di negara bagian Qin telah lama menjadi wilayah kekuasaan Qiu Baiwan. Bahkan penjaga di gerbang telah digantikan oleh anak buah Qiu Baiwan. Begitu melihat Zhou Yu, mereka langsung menunjukkan sikap yang ganas. Zhou Yu,
Kamu berani datang ke dunia bela diri, apakah kamu mencari kematian? Zhou Yu tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan mereka, dia hanya mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Pukulan 8 penghancur meletus, dan seketika membuat para murid melayang. Setelah itu, dia masuk dengan langkah besar. Begitu dia melangkah melewati gerbang, dia melihat Yang Tianpeng, Kuan Yulong, Zhao Songqing, dan yang lainnya berjalan keluar. Zhou Yu, beraninya kau memaksa masuk ke dunia bela diri, apa kau sadar ini pelanggaran berat? Kuan Yulong memarahi dengan marah. Zhou Yu secara langsung mengambil mandat inspeksi dunia seni bela diri. Mata anjing buta, apakah kau mengenali benda ini? Zhou Yu membalas dengan tajam. Kuan Yulong tidak menyangka Zhou Yu benar-benar memiliki mandat inspeksi, wajahnya berubah jelek. Kau berani mengutukku. Jadi bagaimana jika aku mengutukmu? Apakah kau akan menggigitku? Balas Zhou Yu. Anda. Kuan Yulong sangat marah hingga dia meludahkan darah. Pada saat itu, Yang Tianpeng berbicara. Zhou Yu, apakah kamu yang mengalahkan Qiu Baiwan sampai seperti itu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Benar, itu aku. Zhao Songqing, melihat Zhou Yu berani mengakuinya, langsung memarahi. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Qiu Baiwan adalah wakil presiden yang ditunjuk oleh markas besar dunia bela diri, namun kamu berani menyentuhnya. Zhou Yu menatap Zhao Songqing dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bodoh? Zhao Songqing tertegun, lalu amarahnya meledak. Apa katamu? Tidakkah kamu melihat mandat inspeksi di tanganku? Mandat inspeksi dunia seni bela diri dapat mengawasi personel eksternal di bawah dan wakil presiden di atas, wewenangnya setara dengan presiden. Qiu Baiwan melanggar aturan dunia bela diri, berkolusi dengan kekuatan lokal atas namanya sendiri, dan melanggar peraturan dunia bela diri di negara bagian Qin. Sebagai penegak mandat inspeksi, apa salahnya saya berurusan dengannya? Tatapan Zhou Yu dingin saat dia menatap Zhao Songqing. Zhao Songqing sangat marah, bagaimanapun juga, dia adalah putra bangsawan dari keluarga Dong yang terhormat dari ibu kota, dan sekarang seorang yang bukan siapa-siapa menanyainya di hadapannya, di mana harga dirinya dalam hal ini. Zhou atau siapapun namamu, beraninya kau bicara seperti itu padaku, kau cari mati. Ayo, tangkap dia untukku. Zhou Yu tertawa dingin. Sejak kapan keluarga Dong dari ibu kota memiliki wewenang untuk mengatur urusan dunia seni bela diri? Mungkinkah dunia seni bela diri telah sepenuhnya kehilangan kemerdekaannya dan menjadi antek keluarga Dong dari ibu kota? Utusan Yang, sebagai utusan khusus dari Balai Hukuman, apakah Anda juga menyetujui hal ini? Kamu. Zhao Songqing tidak dapat menahan amarahnya. Pada saat ini, Yang Tianpeng menghentikan Zhao Songqing, menyadari apa yang sedang terjadi. Hari ini, kedatangan Zhou Yu ke dunia seni bela diri, berulang kali menyebutkan peraturan, dan membawa Yan Maozong bersamanya, jelas dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan kepada mereka. Jika dia mengakuinya sekarang, bukankah itu akan memberi Qi Guochang alasan untuk bertindak? Yang Tianpeng mengutuk Qiu Baiwan dalam hati karena benar-benar tidak berguna. Yang Tianpeng kemudian berbicara. Tentu saja, martial arts world tetap independen. Tidak ada keraguan tentang itu. Zhou Yu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Bab 465. Jiwa keluar dari tubuh. Zhou Yu mencibir. Baiklah, kalau begitu, serahkan Qiu Baiwan. Yang Tianpeng mengerutkan alisnya. Serahkan Qiu Baiwan. Bukankah itu sama saja dengan mengakui kolusi dengan kekuatan lokal negara Qin? Qiu Baiwan mengalami luka parah dan saat ini sedang menerima perawatan. Setelah dia pulih, saya perlu memahami detail kejadiannya. Pada saat itu, Balai Hukuman kami tentu akan memberikan penilaian yang adil. Petik 2. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan masalah ini. Bagus. Zhou Yu mencibir. Kalau begitu, aku akan menunggu penghakiman yang adil dari utusan terhormat dari Balai Hukuman. Dengan itu, Zhou Yu berbalik untuk pergi. Akan tetapi, saat dia berbalik, dia menatap tajam ke arah Yan Maozong dan Yang Xiwu, lalu memberi isyarat dengan lirikan. Keduanya langsung mengerti. Tunggu sebentar. Yan Maozong angkat bicara. Dia menatap Yang Tianpeng. Gubernur menyebutkan bahwa karena masalah ini melibatkan wakil menteri kabinet militer, untuk memastikan keadilan, kantor negara kita juga harus mengirimkan seseorang untuk berpartisipasi dalam perawatan dan interogasi selanjutnya. Saat Yan Maozong berbicara, aura yang kuat terpancar darinya. Wajah Yang Tianpeng menjadi gelap, wajar saja jika dia tidak mau menyerah, dia mengeluarkan auranya sendiri. Ini urusan internal kabinet militer, bukan urusan kantor negara yang seharusnya ikut campur. Sementara Yang Tianpeng dan yang lainnya benar-benar terganggu oleh Yan Maozong. Di belakang mereka, roh primordial bayangan Zhou Yu diam-diam meninggalkan tubuhnya dan langsung menuju ruang medis kabinet bela diri. Dalam sekejap, roh primordial bayangannya menemukan Qiu Baiwan yang sedang dirawat. Zhou Yu mencibir,
mengaktifkan roh primordial bayangannya, dan menyerang lautan kesadaran Qiu Baiwan dengan ganas. Qiu Baiwan yang dirawat tiba-tiba tersentak, matanya terbuka lebar, pupil matanya membesar, tampak seperti melihat hantu, mengejutkan staf medis. Namun, beberapa saat kemudian, cahaya di mata Qiu Baiwan memudar dan dia menutupnya lagi. Tak seorang pun menyadari bahwa lautan kesadaran Qiu Baiwan telah hancur, dan bahkan jika ia selamat, ia akan menjadi orang bodoh. Zhou Yu menarik roh primordialnya yang berbayang, bibirnya sedikit melengkung. Sementara itu, Yan Maozong dan yang lainnya masih bertengkar. Zhou Yu berbicara, Penatua Yang, ayo pergi. Mendengar ini, Yan Maozong tahu bahwa Zhou Yu telah menyelesaikan tugasnya, senyum licik terpancar di matanya. Baiklah, setelah masalah ini selesai, kamu sendiri yang akan melapor ke Gubernur Qi. Setelah berkata demikian, dia segera membawa Zhou Yu dan 3 orang lainnya pergi. Setelah ketiganya pergi, wajah Yang Tianpeng muram, dia tetap diam, merasa bahwa gelombang aura tiba-tiba Yan Maozong agak aneh, tetapi tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang aneh. Sementara itu, Zhao Songqing berbicara dengan marah. Sialan, aku tidak tahan lagi. Bajingan kecil ini terlalu sombong. Bayangkan kita membiarkannya pergi begitu saja. Kuan Yulong juga berbicara dengan marah. Jiang Fengyan bahkan memberi bajingan muda itu perintah pengawasan, yang memungkinkannya bertindak begitu arogan di kabinet bela diri. Jiang Fengyan harus mati, begitu pula anak itu. Diam kau. Yang Tianpeng tidak dapat mendengarkan lebih lama lagi. Saat Yan Maozong dan yang lainnya ada di sana, Kuan Yulong dan Zhao Songqing tidak bersuara. Sekarang setelah mereka pergi, mereka tidak berhenti mengoceh. Benar-benar orang bodoh. Terutama Zhao Songqing, yang didukung oleh keluarga Zhao di ibu kota, dialah yang mengorganisasi keluarga Liu, Dong, dan Gao untuk bersatu melawan Zhou Yu. Namun ternyata seperti ini. Benar-benar kegagalan total. Tidak heran dia tidak dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di antara generasi muda keluarga Zhao di ibu kota. Dalam perjalanan pulang, Yang Xiu tertawa terbahak-bahak. Sungguh melegakan. Sejujurnya, aku tak pernah menyangka akan tiba saatnya aku bisa memberikan tekanan sebesar itu pada utusan dari Aula Hukuman, tepat di kabinet bela diri. Kurasa, utusan dari Aula Hukuman tidak begitu menakutkan. Yang Xiu merupakan kepala Balai Senwu, sebuah organisasi khas seniman bela diri. Bagi organisasi semacam itu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kabinet bela diri dan Aula Hukuman. Dulu, saat berhadapan dengan wakil menteri dari kabinet militer, mereka benar-benar harus bertindak tunduk, apalagi dengan seseorang dari Aula Hukuman. Namun hari ini, dia bisa berdiri di wilayah kabinet bela diri dan menginterogasi seseorang dari Aula Hukuman, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Melihat hal ini, Zhou Yu bertanya sambil tersenyum. Penatua Yang, sepertinya Anda benar-benar muak dengan orang-orang dari kabinet bela diri. Yang Xiu tertawa dan berkata, Anda mungkin tidak tahu, tetapi selama bertahun-tahun, Balai Senwu saya telah diperas berkali-kali oleh mereka, dendanya saja sudah mencapai miliaran. Orang-orang itu seperti parasit penghisap darah, selalu mencari kesalahan bahkan ketika Anda tidak melanggar aturan apapun. Saat dia berbicara, Yang Xiu tiba-tiba menjadi serius. Bab 466. 2 orang. Pernyataan Zhou Yu mengejutkan, membuat Yang Xiu dan Yan Maozong tercengang. Yang Xiu mendecak lidahnya diam-diam. Zhou Yu terlalu berani, bahkan mempertimbangkan untuk membunuh Yang Tianpeng. Ini bukan hal yang bisa disepelekan. Pikirkanlah, jika seorang utusan khusus dari Balai Hukuman meninggal di negara Qin, Balai Hukuman akan terbalik. Yan Maozong menggelengkan kepalanya. Zhou Yu, kamu harus berhenti berfantasi. Seseorang di level ini, Anda tidak bisa menyentuhnya. Petik 2. Namun Zhou Yu tidak peduli sama sekali. Justru karena semua orang berpikir mereka tidak boleh disentuh, setelah mereka disentuh, efek jerahnya akan semakin besar. Zhou Yu telah melihat bahwa pasukan lokal di negara Qin sangat takut terhadap Balai Hukuman. Jika dia dapat menyerang Yang Tianpeng, mungkin tidak ada seorang pun di negara Qin yang berani menentangnya di masa depan. Dengan demikian, keluarga Lin di negara bagian Qin dapat beristirahat dengan tenang dan berkembang tanpa hambatan. Zhou Yu juga akan punya waktu untuk mencari berita lengkap mengenai keenam pemberontak itu. Yan Maozong menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, jika hanya kamu yang terlibat, dan kamu mampu membunuh Yang Tianpeng, biarlah begitu. Lari saja. Negeri naga sangat luas, kau bisa bersembunyi di hutan lebat manapun, dan bahkan Aula Hukuman pun mungkin tak akan menemukanmu. Tapi, kamu punya keluarga dan teman. Mereka adalah masalah terbesar. Jadi, jika Anda benar-benar harus bertindak, maka Anda perlu menemukan seseorang untuk melindungi teman dan keluarga Anda. Di seluruh negara bagian Qin, hanya 2 orang yang bisa melakukan ini. Petik 2. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Siapa? Gubernur Qi dan Menteri Balai Bela Diri negara bagian Qin.
Gubernur Qi, tentu saja, adalah otoritas tertinggi negara bagian Qin, yang mengelola semua urusan, dan memegang otoritas terbesar. Menteri Balai Bela Diri Qin, mewakili otoritas tertinggi dalam seni bela diri negara Qin. Hanya kedua orang ini yang muncul bersama-sama yang dapat menjamin keselamatan Anda, dan juga keselamatan teman-teman dan keluarga Anda. Petik 2. Namun, bahkan jika mereka berdua melindungimu, itu hanya akan berada dalam batas wilayah negara Qin. Setelah kau meninggalkan negara Qin, masalahmu masih akan besar. Petik 2. Zhou Yu sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Yan Maozong sangat masuk akal. Dia sendiri memang tidak takut, tetapi anggota keluarga Lin dan teman-temannya di Yancheng, ibu kota provinsi, kota Wu, dan kota Yu, kemungkinan akan menghadapi masalah. Yan Maozong menambahkan kalimat lain. Zhou Yu, jika Gubernur Qi turun tangan untuk melindungimu, biayanya akan sangat besar. Menyelamatkanku saja tidak cukup untuk membuatnya menanggung biaya sebesar itu. Petik 2. Saya pikir kamu bisa mengerti ini. Lagi pula, Menteri Balai Bela Diri Qin belum muncul selama lebih dari 5 tahun. Keberadaannya saat ini tidak diketahui, jadi. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, Penatua Yan, saya mengerti. Terima kasih atas pengingatnya, Tetua Yan. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Saya perlu melaporkan situasi di sini kepada Gubernur Qi. Yang Siu juga berbicara. Kalau begitu, orang tua ini juga akan pergi. Jika ada hal lain, hubungi saya. Petik 2. Baiklah. Zhou Yu membungkuk kepada kedua pria itu dan memperhatikan mereka pergi. Setelah mengantar kedua pria itu pergi, Zhou Yu menelepon LV Fang untuk memeriksa situasinya. Setelah mengetahui bahwa LV Fang berada di rumah sakit negara ibu kota provinsi, Zhou Yu naik taksi langsung ke rumah sakit. Ketika Zhou Yu tiba di bangsal LV Fang, dia mendapati beberapa orang di sana. Sekelompok besar pengasuh sedang merawatnya, dan seorang pria parubaya sedang mengobrol dengan LV Fang. Melihat Zhou Yu masuk, pria parubaya itu berdiri, dengan bersemangat berkata, Dr. Zhou, kita bertemu lagi. Direktur Su. Orang ini tidak lain adalah Su Tao, kepala penyakit dalam di rumah sakit negara ibu kota provinsi. Setelah bertemu sebelumnya di rumah nenek Yeling, Su Tao telah berkonsultasi dengan Zhou Yu tentang berbagai masalah medis. Berkat jawaban Zhou Yu, Su Tao telah menerbitkan 2 makalah medis sekembalinya, yang secara signifikan meningkatkan keterampilan medis dan reputasinya. Dia dipenuhi rasa terima kasih terhadap Zhou Yu. Oleh karena itu, mengetahui LV Fang dirawat, dia segera menyiapkan perawat terbaik dan merawat LV Fang dengan sangat baik. Dia juga berharap dapat bertemu Zhou Yu lagi. Memang, Zhou Yu benar-benar datang. Su Tao, dengan wajah gembira, datang untuk berjabat tangan dengan Zhou Yu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Zhou Yu terkekeh. Direktur Su, tidak perlu formalitas. Setelah berbasa-basi sebentar, mengetahui Zhou Yu ada urusan dengan LV Fang, Su Tao dengan bijaksana tidak berlama-lama dan pergi. Zhou Yu kemudian mendekati LV Fang. Kakak LV, bagaimana kabarmu? LV Fang tersenyum dan berkata, saya merasa hampir pulih sepenuhnya. Hanya saja kakak iparmu khawatir dan memaksaku untuk tinggal beberapa hari lagi. Jadi disinilah aku, terbaring tak berdaya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, itu bagus. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, tentang proyek jalur 10 ibu kota provinsi yang kau berikan padaku. Saya sudah mengatur segala sesuatunya berjalan. Kami telah memulai tahap pengukuran dan penelitian di lokasi, tinggal menunggu penyusunan rencana. Namun, proyek ini tampaknya merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh keluarga Lin. Apa selanjutnya? LV Fang bertanya. Zhou Yu berpikir sejenak. Sebenarnya niat awalnya adalah menyerahkan proyek itu kembali ke keluarga Lin melalui LV Fang. Namun, situasi di ibu kota provinsi masih belum menentu. Jika dikembalikan ke keluarga Lin sekarang, Lin Luoluo niscaya akan kembali ke ibu kota provinsi, yang hanya akan meningkatkan risiko di saat kritis ini. Masalah ini sebaiknya ditunda untuk nanti. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Saudara LV, teruskan saja pekerjaan awal proyek ini. Ketika waktunya tepat, saya akan membahas langkah selanjutnya dengan Anda. Petik 2. Tidak apa-apa. LV Fang dengan senang hati menyetujuinya. Ngomong-ngomong, Nona Sui Tianyu datang menemuiku. Saya juga berdiskusi panjang lebar dengannya tentang situasi pekerjaan masa depan. Mengenai jabatan pimpinan di perusahaan yang Anda dirikan, niat saya semula adalah agar dia yang mengambilnya. Saya hanya ingin bekerja di bawahnya, tetapi dia bersikeras agar saya menjadi ketua. Bagaimana menurutmu? Pokoknya, saya ingin menegaskan kepada Anda, saya sama sekali tidak akan mengambil posisi ketua. Jika Anda bersikeras agar saya menjadi ketua, maka saya khawatir penyakit saya tidak akan membaik dalam waktu dekat. Saya akan terus berbaring di sini, di rumah sakit. Petik 2. Zhou Yu tersenyum kecut.
Dia tidak menyangka LV Fang, di usianya, akan bertindak keras kepala. Dia berpikir sejenak. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi dan bicara dengan Sui Tianyu lagi nanti. Baiklah. Setelah kalian berdua memutuskan, kirimkan saya surat penunjukannya, dan saya akan segera keluar dari rumah sakit. Zhou Yu tidak dapat menahan senyum kecut. Baiklah. Tepat saat mereka berdua asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah koridor, seperti ada yang sedang bertengkar. Indra ketuhanan Zhou Yu menyapu, lalu dia mengerutkan kening dan berjalan keluar. Bab 467. Penjualan paksa. Zhou Yu baru saja keluar dari bangsal ketika dia melihat kerumunan orang berkumpul di koridor. Di tengah kerumunan tidak lain adalah Su Tao. Di hadapan Su Tao berdiri seorang lelaki berjas, berusia sekitar 30 tahun, dengan sebatang rokok di mulutnya, wajahnya penuh kesombongan. Sebaliknya, Su Tao tampak agak pucat dan tampak marah. Pada saat itu, lelaki itu memarahi. Direktur Su, Anda benar-benar bersikap angkuh dan sombong, membuat saya menunggu begitu lama. Su Tao tersenyum paksa dan berkata, harga yang Anda minta terlalu tinggi, rumah sakit kami tidak memiliki anggaran sebanyak itu untuk membeli bahan obat. Jadi, maksudmu kau tidak menginginkannya? Apakah kau mempermainkan kami? Tahukah kamu betapa berharganya waktuku? Saat semakin banyak penonton berkumpul, Su Tao menelan amarahnya dan berkata, Zeng, mengenai masalah bahan obat ini, mari kita bicarakan lain kali. Petik 2. Lain kali. Zeng berbicara dengan dingin. Saya katakan padamu, waktu saya sangat berharga. Jika Anda tidak menginginkan bahan obat ini hari ini, saya jamin, mulai hari ini, rumah sakit Anda tidak akan bisa mendapatkan bahan obat dari kami lagi. Petik 2. Anda tidak akan menemukan pengganti bahan obat dari Paviliun Wanbao di tempat lain. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Paviliun Wanbao. Bukankah Kang Yuzi bertanggung jawab atas Paviliun Wanbao? Terlebih lagi, dia telah bertemu beberapa anggota inti Paviliun Wanbao sebelumnya, tetapi siapakah pria ini? Mengapa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya? Su Tao tampak tertekan. Tapi, Anda tiba-tiba menaikkan harga lebih dari 10 kali lipat. Kenaikan harga yang begitu drastis telah mengejutkan rumah sakit kami harus mengadakan rapat untuk membahasnya. Saya tidak bisa membuat keputusan ini sendiri. Petik 2. Kamu tidak bisa mengambil keputusan, kan? Baiklah, kalau begitu, itu mudah. Zeng mencibir. Beri kami kompensasi 10 juta untuk waktu kerja yang hilang, dan saya akan segera pergi. 10 juta. Wajah Su Tao tampak sangat gelisah. Itu tidak mungkin. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zeng mengangkat tangannya dan mengarahkan tamparan ke arah Su Tao. Mata Zhou Yu menyipit, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Su Tao. Dia menangkap tuan. Pergelangan tangan Zeng dengan satu tangan. Zeng hanya merasakan sesuatu yang kabur sebelum seseorang muncul entah dari mana. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia dengan marah berkata, siapa kamu, yang muncul entah dari mana? Zhou Yu mencibir, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengayunkan lengannya. Zeng, yang tidak mampu melawan, langsung terlempar dan menghantam dinding koridor dengan keras. Dia menjerit kesakitan, menggeliat kesakitan. Ekspresi wajah Su Tao berubah, dan dia buru-buru menghentikan Zhou Yu. Dr. Zhou, kau tidak perlu membelaku. Orang ini memiliki latar belakang yang signifikan, kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Petik 2. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Su Tao menghela napas dan berkata, ini tentang pengadaan bahan obat-obatan. Saat ini, jalur terbaik untuk bahan obat di Qinzhou adalah Paviliun Wanbao. Kami sudah lama bekerja sama dengan Paviliun Wanbao, tetapi entah mengapa, mereka tiba-tiba mengganti personel baru-baru ini, dan mereka menaikkan harga beberapa bahan obat yang sangat dibutuhkan rumah sakit kami hingga 10 kali lipat. Hal ini mengejutkan kami. Saya bermaksud bernegosiasi dengannya, tetapi siapa sangka dia akan begitu sombong, dan kemudian, ini terjadi. Dr. Zhou, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, silakan pergi. Rumah sakit akan menangani apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Su Tao buru-buru memberi saran. Zhou Yu melambaikan tangannya dan berkata, Direktur Su, serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah pasokan bahan obat untukmu. Saya kenal baik dengan manajer umum Paviliun Wanbao, Kang Yuzi. Su Tao tertegun, lalu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Benar-benar, itu bagus. Tepat pada saat itu, Tuan. Zeng bangkit dari tanah dan berkata dengan marah. Kang Yuzi, dia sudah diusir dari Paviliun Wanbao, dan kau masih berharap untuk bergantung padanya. Bodoh sekali. Sedangkan bagimu, nak, beraninya kau menyentuhku,
kukatakan padamu, tamatlah riwayatmu. Aku akan memastikan kau membayarnya. Petik 2. Zhou Yu mengerutkan kening dan berbalik menghadap Tuan Zheng. Zheng melonjak ketakutan, sejak Zhou Yu menyerangnya, dia tahu bahwa Zhou Yu bukanlah tandingannya. Pada saat ini, dia begitu ketakutan sehingga dia terus mundur. Zhou Yu mencengkeram kerahnya. Kang Yuzi diusir dari pavilion Wanbao, kapan itu terjadi? Alis Zheng miring karena dia tidak berniat menjawab Zhou Yu. Namun saat berikutnya, ia merasa dirinya terangkat dari tanah. Zhou Yu telah mengangkatnya dan menekannya ke dinding. Pada saat itu, Tuan Zheng merasa seolah-olah ada gunung yang menekan dadanya, mengancam akan menghancurkannya ke dinding. Tidak. Bicara. Zheng berkeringat dingin dan kesulitan berbicara. Zhou Yu akhirnya melepaskannya. Itu kemarin. Kang Yuzi dicopot dari jabatannya sebagai manajer umum karena tidak tahu tempatnya, dan Ding Hao, yang berada di atasnya, akan segera dikeluarkan dari Dewan Direksi oleh Fuke Pharmaceuticals juga. Zhou Yu mengerutkan alisnya. Dengan insiden sebesar itu, mengapa Kang Yuzi tidak menghubunginya? Pada saat itu, Su Tao yang berada di sebelahnya tercengang. Dia tidak menyangka Zhou Yu, yang terkenal karena keterampilan medisnya, juga memiliki kehebatan bela diri seperti itu. Itu tidak dapat dipercaya. Setelah sadar kembali, dia segera membubarkan kerumunan penonton, lalu mendekati Zhou Yu. Dr. Zhou, apakah ada sesuatu yang terjadi? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Direktur Su, jangan khawatir. Setelah mengatakan hal itu, Zhou Yu membebaskan Zheng dan dengan dingin menyatakan, bawa aku ke Fuke Pharmaceuticals. Bab 468. Pertikaian internal di ruang rapat. Fukang Pharmaceuticals. Pada saat ini, suasana di dalam ruang rapat luar biasa tegang, dipenuhi bau mesiu. Di Geng mengambil inisiatif untuk menyerang, dengan menunjukkan bukti yang telah disiapkannya sebelumnya, menuduh Ding Hao menggunakan pavilion Wanbao untuk keuntungan pribadi dan menggelapkan aset perusahaan. Ding Hao membantah dengan tegas. Di Geng, kamu memfitnah saya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda telah mengidamkan pavilion Wanbao bukan hanya 1 atau 2 hari. Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepadamu, hidup atau mati. Jika pavilion Wanbao jatuh ke tanganmu, itu akan menjadi bencana yang sesungguhnya, kata Ding Hao. Tepat pada saat itu, pria parubaya yang duduk di tengah tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja. Pria ini adalah Hu Lei, yang mengaku sebagai ketua Fukang Pharmaceuticals. Hu Lei menatap Ding Hao dan berkata dengan dingin. Apa gunanya semua pembicaraan ini, Ding Hao? Direktur telah menempatkan bukti keuntungan pribadi Anda tepat di hadapan kami. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ekspresi Ding Hao berubah, kata-kata Hu Lei jelas memihak di Geng. Dia dengan cepat menjelaskan. Ketua Hu, apa yang disebut bukti yang diajukan di Geng adalah palsu. Tolong beri aku waktu, dan aku akan membuktikannya kepadamu. Petik 2. Di Geng mencibir. Memberimu waktu untuk membuktikannya. Menurutku itu lebih seperti memberimu waktu untuk menghancurkan bukti. Ding Hao, kau mungkin menganggapku bodoh, tapi apa kau benar-benar berpikir ketua akan mempercayai cerita-ceritamu yang tidak masuk akal? Saya tidak takut memberitahu Anda, tepat sebelum Anda datang ke rapat, Ketua Hu sudah menyuruh seseorang membawa Kang Yuzi pergi. Sekarang, kendali sebenarnya atas pavilion Wanbao telah diambil alih oleh Dewan. Petik 2. Betapapun kerasnya kamu berjuang, itu tidak akan mengubah apapun sekarang, kata Di Geng dengan ekspresi puas di wajahnya. Ekspresi wajah Ding Hao berubah, dan dia menjadi marah. Apa katamu? Apa hakmu untuk mengambilnya? Pavilion Wanbao didirikan oleh saya, dan saya adalah perwakilan hukumnya. Apa hakmu melakukan ini? Teriak Ding Hao. Hu Lei berkata dengan acuh tak acuh. Ding Hao, Dewan sudah membuat keputusan. Mulai hari ini, saham Anda di grup telah diambil kembali, dan Anda keluar. Petik 2. Ding Hao gemetar karena marah lalu berteriak. Hu Lei, Di Geng, aku mengerti sekarang. Kalian telah bersekongkol, berkonspirasi bersama. Tapi kalau kau pikir kau bisa langsung menendangku keluar dari papan seperti ini, kau punya hal lain yang akan terjadi. Apa yang kamu lakukan itu ilegal, dan aku akan menuntutmu. Petik 2. Menuntut kami, kata Di Geng sambil tertawa dingin. Apakah menurutmu kau bisa meninggalkan tempat ini tanpa cedera hari ini? Tanya Ding Hao. Apa yang sedang kamu rencanakan? Meskipun kalian dari Dewan, Fukang Group bukan milik kalian. Jika kau berani bertindak gegabah, aku akan mencari orang yang sebenarnya mengendalikan grup Fukang. Petik 2. Di Geng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, naif. Ding Hao, tak perlu repot-repot, aku sudah membawakan seseorang untukmu, kata Di Geng sambil berjalan ke ruang istirahat di sebelahnya dan membuka pintu. Dong, tolong keluar, ada yang mencarimu, teriak Di Geng.
Saat kata-kata itu terucap, seorang pria berusia sekitar 30 tahun keluar dari ruang istirahat. Melihat pria ini, Ding Hao tertegun. Dong Guang, bagaimana bisa? Pria ini tak lain adalah Dong Guang, yang tertua di antara generasi muda keluarga Dong, putra kandung Dong Mingcheng, dan sepupu Dong Rui. Fukang Pharmaceuticals Group memang merupakan industri milik keluarga Dong. Dan dewan yang diwakili oleh Hu Lei adalah tim manajemen yang dipekerjakan oleh keluarga Dong. Oleh karena itu, keluarga Dong adalah pengendali sebenarnya dari Fukang Pharmaceuticals. Dong Guang, yang terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri, berbicara dengan nada meremehkan. Ding Hao, aku sudah mendengar dari Di Geng tentang aktivitasmu. Berani sekali kau memanfaatkan kedudukanmu untuk keuntungan pribadi dalam perusahaan keluarga Dongku. Hanya karena itu, aku bisa saja memasukkanmu ke penjara dan memastikan kau tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Petik 2. Wajah Ding Hao adalah topeng kesedihan dan kemarahan. Dong, aku mohon padamu untuk tidak mempercayai begitu saja perkataan mereka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun terhadap perusahaan, saya. Diam, Dong Guang menyela dengan tajam. Apakah kau bilang aku tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, mana yang setia mana yang berkhianat, dan bahwa aku menjebakmu? Dong, aku tidak berani. Hanya saja kali ini kau benar-benar salah paham padaku. Kurang ajar, teriak Dong Guang. Kamu masih berani berdebat denganku. Seseorang tampar dia 2 kali. Petik 2. Ya, Tuan. Dong, kata Di Geng dengan penuh semangat, sambil berlari ke depan dan memukul wajah Ding Hao 2 kali. Di Geng tidak menahan diri untuk tidak menamparnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ding Hao terjatuh ke tanah, darah mengucur deras dari mulutnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa mulai hari ini, Ding Hao dikeluarkan dari dewan. Mengenai penggelapannya, akan diserahkan kepada Di Geng untuk menyelidikinya. Begitu dia menemukan sesuatu, dia akan langsung dibawa ke kantor polisi, tidak ada ampun, ujar Dong Guang. Ya, Tuan. Dong, kata Di Geng dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan. Dia telah bertarung melawan Ding Hao selama bertahun-tahun, dan akhirnya, dia menang. Adapun Ding Hao, wajahnya menunjukkan keputusasaan total. Dia tahu hidupnya telah berakhir. Tepat pada saat itu, Sekretaris Hu Lei bergegas masuk dengan bingung. Ketua Hu, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai Zhou Yu, ingin bertemu Anda, lapor sekretaris itu. Hu Lei mengerutkan kening. Zhou Yu. Siapa dia? Tanya Hu Lei. Di Geng terkejut, lalu cepat berbicara. Ketua Hu, saya kenal dia. Dialah yang merawat Ding Hao, dan terlebih lagi, dia adalah seorang seniman bela diri. Petik 2. Seorang seniman bela diri. Mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah itu untuk Ding Hao? Hu Lei merenung. Pada saat itu, Dong Guang mencibir. Kalau begitu, biarkan dia datang. Sebagai seorang seniman bela diri, apakah keluarga Dongku akan takut? Jika dia berani bersikap lancang, aku akan menghadapinya juga. Petik 2. Dalam keluarga Dong, Dong Guang bertanggung jawab atas sektor medis, termasuk grup farmasi Fukang. Karena sektor ini sangat menguntungkan, Dong Guang menghabiskan 300 hari setahun untuk berkeliling dan bersenang-senang jauh dari rumah, jarang memperhatikan urusan keluarga lainnya, itulah sebabnya dia tidak menyadari keberadaan Zhou Yu. Di Geng segera berkata, apakah Anda mendengar Tuan? Dong, pergilah, suruh dia pergi, kalau tidak. Sebelum Di Geng bisa menyelesaikannya. Bang! Suara keras terdengar saat pintu ruang rapat ditendang hingga terbuka. Sosok itu melangkah masuk dengan percaya diri. Kalau tidak bagaimana? Bab 469. Memberi Dong Guang pelajaran. Orang yang datang adalah Zhou Yu. Begitu tiba di dasar gedung Fukan Group, dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memahami situasi di dalam ruang rapat di lantai teratas. Itulah sebabnya dia menyerbu masuk dengan marah dan mendobrak pintu-pintu. Namun, Dong Guang tidak mengenali Zhou Yu. Dia berteriak, siapa sih bajingan kecil ini yang berpikir dia sudah cukup hidup? Berani sekali menerobos masuk ke sini seperti ini. Petik 2. Wilayahmu. Zhou Yu tertawa dingin. Kamu pasti dari keluarga Dong, kan? Sebaiknya kamu telepon ayahmu dan tanyakan siapa sebenarnya pemilik tempat ini sekarang. Petik 2. Dong Guang langsung marah ketika mendengar Zhou Yu berbicara kepadanya seperti itu. Bajingan, beraninya kau mengejek keluargaku. Mencari kematian. Patahkan kakinya untukku. Atas perintah Dong Guang, Di Geng segera memerintahkan salah satu pengawal puncak Huajing untuk mengambil tindakan. Lumpuhkan kakinya untukku. Penjaga itu bergerak ke arah Zhou Yu dengan niat membunuh. Melihat hal ini, Zhou Yu mengangkat tangannya dan menamparkan penjaga itu, dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terpental ke dinding dan mati di tempat. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Anda, Di Geng terkejut. Dia tahu Zhou Yu adalah seorang seniman bela diri,
tetapi dia tidak menyangka Zhou Yu sekuat ini. Dia berteriak dengan marah. Nak, tamatlah riwayatmu karena berani membunuh seseorang di sini. Tahukah kau, aku kenal seorang utusan dari balai hukuman, dan hanya dengan satu kata darinya, kau sudah mati. Petik 2. Alasan utama Di Geng mampu memperoleh dukungan dari Hulei dan Dong Guang kali ini adalah karena ia telah bergabung dengan aliansi yang diprakarsai oleh Yang Tianpeng dan Zhao Songqing dan menerima janji dari Yang Tianpeng untuk berurusan dengan Ding Hao untuknya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Zhou Yu melampaui harapannya, dia tidak panik sedikitpun. Seorang utusan dari aula hukuman. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Baiklah, telepon dia sekarang juga. Di Geng mencibir. Tentu saja, ini kamu yang minta mati. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Yang Tianpeng. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Di Geng buru-buru berkata sambil tersenyum menjilat. Utusan Yang, ini Di Geng. Bukankah kamu berjanji untuk membantuku? Saat ini, saya berada di kantor pusat Fukan Group, dan Zhou Yu ada tepat di depan saya. Cepat kemari. Alis Yang Tianpeng langsung berkerut setelah mendengar kata-kata Di Geng. Itu Zhou Yu lagi. Dia baru saja mengalami kemunduran di tangan Zhou Yu dan sangat marah karenanya. Hanya menyebut nama Zhou Yu saja secara naluriah membuatnya jengkel. Kita kesampingkan dulu masalah Zhou Yu, apapun itu, kita bisa menunggu nanti. Di Geng tercengang. Utusan Yang, apa yang kau katakan? Zhou Yu telah membunuh seseorang tepat di depan mataku, dan dia berkata untuk memanggilmu. Datang saja ke sini, dan kamu bisa langsung menjatuhkannya. Petik 2. Mendengar ini, pikiran pertama Yang Tianpeng itu adalah jebakan. Zhou Yu mungkin sedang menyiapkan rencana lain, menunggunya memakan umpan. Tidakkah kamu mendengarku dengan jelas? Kesampingkan dulu masalah Zhou Yu untuk saat ini, kalau tidak ada yang lain, jangan ganggu aku lagi. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yang Tianpeng menutup teleponnya. Di Geng tertegun. Ini bukan apa yang dijanjikan Yang Tianpeng padanya hari itu. Pada titik ini, Dong Guang dengan marah berkata, Di Geng, apa yang terjadi di sini? Bukankah kau bilang kau sudah mendapatkan janji utusan dari balai hukuman? Dong, ini. Di Geng kehilangan kata-kata. Aku memang menepati janjinya, tapi aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba. Diam kau pemboros tempat. Sikap Dong Guang terhadap Di Geng langsung berubah. Tunggu sampai aku kembali untuk mengurusmu. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Yu. Nak, aku dari keluarga Dong. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah sekarang, bersujud, dan akui kesalahanmu. Mungkin aku akan mengampunimu kali ini. Kalau tidak, keluarga Dong tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Zhou Yu mencibir. Kamu dari keluarga Dong. Apa hubungan Dong Mingcheng denganmu? Beraninya kau memanggil ayahku dengan namanya, kau sama saja mencari kematian. Ayahmu. Tidak heran. Petik 2. Lebih baik kamu telepon ayahmu, dan dengar apa yang dia katakan. Sialan, bocah nakal, beraninya kau bicara dengan nada seperti itu padaku. Dong Guang mengumpat dengan marah. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, Zhou Yu langsung muncul di depannya. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Dong Guang menjerit saat dia terlempar. Meridian di kakinya langsung pecah, kedua kakinya menjadi berlumuran darah. Dong Guang menjerit melengking. Kakiku, berani sekali kau menyentuhku, tamatlah riwayatmu, tamatlah riwayatmu. Dong Guang menjerit dan meraung marah. Sambil menahan rasa sakit yang amat sangat, ia mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon ke rumah. Dia menghubungi nomor ponsel Dong Mingcheng, tetapi terlihat bahwa panggilannya tidak dapat tersambung, kemudian dia menghubungi telepon Penatua Wen, dan kali ini tersambung. Penatua Wen, ini Xiao Guang, datanglah selamatkan aku sekarat. Setelah menutup telepon, mata Dong Guang dipenuhi dengan kebencian, dan dia berteriak. Penatua Wen adalah salah satu ahli terbaik di keluargaku, dia berada di level semi-suci. Sebentar lagi, ketika Penatua Wen tiba, aku akan menyuruhnya melumpuhkanmu. Tunggu saja. Menghadapi ancaman Dong Guang, Zhou Yu tidak peduli. Dia langsung menuju ke sisi Ding Hao. Pada saat ini, wajah Ding Hao pucat pasi. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Ding Hao kembali meludahkan darah. Zhou Yu tersenyum tipis. Jangan bergerak. Dia menaruh tangannya di atas kepala Ding Hao, lalu ki sejati kayu Yi perlahan mengalir ke tubuhnya. Dalam beberapa menit, luka di wajah Ding Hao tampak mulai sembuh. Meskipun telah merasakan keterampilan medis Zhou Yu, Ding Hao masih terkejut. Zhou, terima kasih banyak. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Di masa depan, saya masih menantikan Tuan. Ding menyediakan obat-obatan yang baik untuk perusahaan kami. Petik 2. Ding Hao tersenyum sedih. Zhou, maafkan aku,
Tapi aku sudah dikeluarkan dari Dewan Direksi, dan aku juga kehilangan hak pengelolaan Paviliun Wanbao. Aku khawatir aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk menyediakan obat-obatan untukmu. Alis Zhou Yu terangkat. Ding, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak setuju, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil Paviliun Wanbao milikmu. Petik 2. Ding Hao tertegun. Apa maksud Zhou Yu dengan itu? Tepat pada saat itu, sekelompok besar orang menerobos masuk ke kantor dari luar. Di depan ada seorang pria tua berambut perak. Orang ini tidak lain adalah tetua Wen dari keluarga Dong. Melihat penatua Wen, Dong Guang merasa seperti telah melihat seorang penyelamat. Dia berteriak putus asa. Penatua Wen, kau akhirnya tiba, cepat lumpuhkan anak ini, aku ingin menyiksanya sampai mati. Bab 470. Pemulihan berganti tangan. Akan tetapi, apa yang tidak diantisipasi Dong Guang adalah ekspresi muram yang jarang terlihat di wajah Wen Lao, dipenuhi amarah. Dia melangkah mendekati Dong Guang. Dia mencengkeramnya dan mengangkat tangannya, menamparnya dengan keras. Memukul. Beberapa gigi Dong Guang copot, dan darah mengalir tak terbendung dari mulutnya saat ia jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Wen Lao, kamu. Kenapa kamu memukulku? Dong Guang panik. Wen Lao berteriak dengan marah. Memukulmu. Bahkan membunuhmu pun akan dibenarkan. Petik 2. Apakah kamu punya gambaran tentang apa yang telah terjadi pada keluarga Dong sekarang? Ayahmu hampir mati di kursi roda, dan disinilah kau, menggoda takdir dan menyinggung Tuan. Zhou. Generasi kalian di keluarga Dong benar-benar lebih bodoh dari babi. Dong Guang tertegun. Wen Lao, apa? Apa yang kamu katakan? Ada apa dengan ayahku? Mengapa dia menggunakan kursi roda? Wen Lao berteriak dengan marah. Karena dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia hina. Untuk meredakan situasi, keluarga Dong telah melepaskan 60% sahamnya, termasuk saham di Fukang Pharmaceutical Group, yang semuanya telah dialihkan. Apa? Wajah Dong Guang menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana itu mungkin? Keluarga Dongku sangat kuat, dan kami bahkan memiliki guru dari alam suci. Tunggu, bagaimana dengan Yang Kuno? Selama Yang Mulia bertindak, siapa yang berani bersikap lancang di depan keluarga Dongku? Wen Lao berkata dengan marah. Dia sudah mati. Apa? Yang Kuno. Wajah Dong Guang dipenuhi ketakutan. Keluarga Dong. Siapa sebenarnya yang telah kita sakiti? Wen Lao menatap Dong Guang dengan pandangan meremehkan, seolah berteriak, kau tak berguna. Petik 1. Keluarga Dong berada di ambang kehancuran, dan dia tidak tahu apapun tentang itu. Kalau saja mendiang kepala keluarga Dong tahu betapa tidak kompetennya keturunannya, siapa tahu dia akan berbalik di kuburnya. Wen Lao menahan amarahnya. Zhou. Dong Guang tercengang. Dia tiba-tiba menatap Zhou Yu. Pemuda inilah yang telah membawa keluarga Dong yang kuat ke keadaan yang begitu mengerikan. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tidak mungkin benar. Petik 2. Ini sama sekali tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin itu dia? Kemampuan apa yang dimilikinya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dong Guang meraung saat dia mencoba bangkit dan menyerang Zhou Yu. Namun kakinya sudah lumpuh, dia tidak dapat berdiri dan hanya bisa meraung tak berdaya di tanah. Dengan satu tamparan dari Wen Lao, Dong Guang pingsan. Wen Lao menghela nafas, menoleh untuk melihat Zhou Yu. Zhou, aku sungguh tidak bisa mengesampingkan harga diriku untuk memohon padamu lagi, tapi tetap saja, aku harus bicara. Petik 2. Tolong ampuni dia. Zhou Yu tidak pernah benar-benar menganggap seseorang seperti Dong Guang penting. Jadi, dia mungkin juga perlu memberikan kesopanan ini demi Wen Lao. Wen Lao membungkuk memberi ucapan terima kasih dan segera menggendong Dong Guang pergi. Setelah itu, dia berbalik ke Zhou Yu dan berkata, kontrak pengalihan 60% saham bisnis keluarga Dong, termasuk grup farmasi Fukang, telah dikirimkan kepada Nona Sui. Zhou Yu mengangguk. Wen Lao tidak berkata apa-apa lagi dan hendak mengucapkan selamat tinggal. Hu Lei dan Di Geng benar-benar tercengang. Saat Wen Lao hendak pergi, Hu Lei dengan cepat memanggilnya. Wen Lao, apakah grup farmasi Fukang benar-benar bukan lagi bagian dari aset keluarga Dong? Wen Lao mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku sudah cukup jelas sebelumnya? Fukang Pharmaceutical Group sekarang dimiliki oleh Ten Zhou, jaga dirimu baik-baik. Petik 2. Dengan itu, Wen Lao pergi. Hu Lei dan Di Geng benar-benar terpesona. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Dong yang perkasa, salah satu dari 3 keluarga teratas dari 7 keluarga besar provinsi, yang begitu berkuasa di ibu kota provinsi, akan ditundukkan oleh Zhou Yu. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Di Geng menatap Zhou Yu dengan gemetar, dan berkata, Zhou, ini pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Zhou Yu mencibir. Saya tidak melihat ada kesalahpahaman di sini.
Saya sekarang secara resmi mengumumkan, Anda keluar dari papan. Kau punya waktu 1 menit untuk kabur, atau aku jamin kau akan berakhir seperti Dong Guang. Wajah Di Geng menjadi pucat pasi. Zhou, aku salah. Aku mohon padamu, jangan keluarkan aku dari dewan. Aku benar-benar salah. Saya sudah bekerja keras selama 20 tahun, semua aset keluarga saya ada di Fukang Pharmaceutical Group, kalau saya keluar, saya tidak akan punya apa-apa. Tolong, aku mohon padamu. Di Geng berlutut. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih punya waktu 30 detik. Tubuh Di Geng menggigil dan dia benar-benar putus asa. Dia melarikan diri karena putus asa. Segera setelah itu, Zhou Yu menoleh ke Hu Lei. Kamu juga bisa pergi. Hu Lei tercengang. Tapi saya ketuanya. Kamu tidak ada lagi. Saya lebih suka tidak mengulanginya. Wajah Hu Lei menjadi sangat pucat, dan melihat apa yang terjadi pada Dong Guang, dia tidak berani memprovokasi Zhou Yu. Pada saat itu, hatinya dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Ini semua salah Di Geng, kalau saja dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki pendukung utusan balai hukuman, semua ini tidak akan terjadi. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Hu Lei dengan malu-malu keluar. Setelah mereka berdua pergi, Ding Hao akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Pada saat itu, matanya dipenuhi kekaguman saat menatap Zhou Yu. Peristiwa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Fukang Pharmaceutical Group, raksasa pasar farmasi Qinzhou selama beberapa dekade, baru saja berpindah tangan. Kemudian, Zhou Yu menoleh ke Ding Hao. Direktur Ding, saya sekarang menunjuk Anda sebagai ketua Fukang Pharmaceutical Group. Mulai sekarang, menjadi tanggung jawab Anda untuk mengelola Fukang Pharmaceutical Group. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.